لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وبركة النفوس وصفائها. Kesempatan lainnya dan daripada peluang kepada peluang lainnya yang dengan kita diberikan wewenang dan juga leluasa untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Tidak ada batasan waktu dan juga tidak ada batasan tempat dan juga tidak ada batasan suasana dan keadaan. Tidak terhad dengan waktu, tidak terhad juga dengan tempat, tidak terhad juga dengan suasana, situasi, kondisi, dan keadaan. Dalam keadaan seperti apa saja, kita boleh menjadi orang yang dekat kepada Allah Jalla wa'ala. Ini satu peluang yang tidak diberikan kepada sesiapa saja. Atau ini satu peluang yang diberikan kepada sesiapa saja. Tak kisah, tak peduli, tidak hirau siapa kita dan di mana kita, jabatan kita sebagai apa, kedudukan kita seperti apa, pangkat kita seperti apa, keilmuan kita seperti apa, harta kita seperti apa, masing-masing mempunyai peluang yang sama. Kau subur, kau berzikir, kau mengabdikan diri kepada, kau akan mendapatkan perhatian. Dalam satu cerita atau dalam satu kejadian, salah seorang daripada penulis daripada Eropa yang selepas dia masuk Islam dia diberi nama dengan nama Maimunah. Penulis tidak salah satu daripada akhbar terkenal di UK atau di British, yang dengan wanita tadi itu setelah masuk Islam diadakan wawancara. Ramai orang yang nak tahu dia yang sudah terkenal dengan popularitinya, dengan tulisannya, bagaimana sampai memilih Islam sebagai agama. Tidakkah terdapat beberapa ideologi dan juga beberapa agama yang mungkin saja dengan perempuan tersebut akan memilih salah satunya? Kenapa dengan Islam secara khusus? Dengan jawaban yang cukup sederhana tapi cukup menentukan. Jadi setelah diwawancarai, perempuan tadi itu menjawab, aku pilih Islam sebagai ideologi, sebagai agama, sebagai pemandu dan pembimbing kehidupanku, sebab karena dalam Islam sangat-sangat mudah sekali untuk kita berkomunikasi dengan Allah. Tidak ada dengan agama-agama yang lain, tanpa ada perantara, tidak harus dengan seseorang, tidak mesti dengan duit, tidak mesti dengan harta, tidak mesti dengan jabatan, dan tidak mesti dengan kedudukan. Yang walaupun kita tidak memiliki apa-apa dalam hidup, tapi begitu mudah dan juga pada waktu yang kita tentukan, pada saat yang kita kehendaki, dalam keadaan kita
keadaan seperti apa saja kita boleh berkomunikasi, memohon, meminta, mengadu, meluahkan hati atau juga dengan perasaan atau juga merintih di hadapan Allah Jalla wa'ala. Tanyakan, adakah yang semacam itu? Untuk mendapatkan kampunan dosa tidak perlu padri atau juga tidak perlu pendeta. Untuk dekat kepada Sang Pencipta tidak mesti harus dengan tubusan sekian duit, dengan bayaran sekian harta. Cukup dengan mengambil air wudu. Ud'uni astajib lakum, mohonlah kamu kepadaku, aku akan perkenankan doa dan permintaan. Tidak mengenal waktu, tidak mengenal tempat, tidak mengenal suasana, tidak mengenal keadaan, tidak mengenal posisi, dan juga tidak mengenal jabatan. Sebentar lagi dengan Tuhan ku akan sembahyang bersama kita. Apakah dengan orang-orang yang sultan kita, yang tidak ada jabatan dan juga tidak ada kedudukan, boleh berkomunikasi dengan beliau, boleh bertemu dengan beliau, boleh duduk sekali dengan beliau? Hanya orang-orang tertentu saja yang boleh duduk, orang-orang yang tertentu saja yang boleh bersama, yang boleh berhubungan, yang boleh berkomunikasi, yang boleh berbuat-buat, dan juga yang boleh menyampaikan mungkin sedikit hajat dan kedua keperluan. Tapi kita dengan Sang Pencipta Jalla wa'ala, siapapun yang datang awal boleh duduk di hadapan, kecuali kalau ada tulisan kosongkan. Itu tidak boleh duduk lah kalau macam. Tapi kalau tidak ada tulisan kosongkan, kita datang awal, kita boleh menjadi tetamu istimewanya Allah. Bayar tiket tidak perlu, koneksi tidak perlu, perantara tidak perlu, jabatan tidak perlu, kedudukan tidak perlu, pangkat tidak perlu, harta tidak perlu. Dalam keadaan seperti apapun, kamu dipersilakan untuk berkomunikasi dengan aku. Itu kita hanya dengan Allah Jalla wa'ala. Ya Allah ya Rahim, yang walaupun pada saat ketika orang ramai sedang tidur nyenyak, yang walaupun dalam suasana sedang gelap gulita atau juga dalam suasana mendung hujan lebat, yang walaupun dengan kita sedang berada di tempat dan juga pada bangunan yang tertutup, yang walaupun dengan kita sudah tidak boleh berkomunikasi dengan makhluk lain keadaan, atau juga kredit kita habis, atau juga baterai mati, atau juga handphonenya rusak, atau juga dihubungi tapi tidak diangkat. Itu problem kita kalau kita berkomunikasi dengan makhluk. Tapi kalau pada waktu kita berkomunikasi dengan Allah Jalla wa'ala, yang walaupun kita tidak ada kredit, yang walaupun kita tidak ada handphone, yang walaupun kita tidak memiliki peralatan modern, yang walaupun dengan kita tidak memiliki apa-apa dalam kehidupan, dalam keadaan seperti apapun, kita boleh memohon, kita boleh meminta Allahu Akbar. Sebagaimana dengan sembahyangnya seorang wali, sembahyangnya seorang alim, sembahyangnya seorang yang dekat kepada Allah Jalla wa'ala, diperhatikan dan dilihat oleh Allah Jalla wa'ala. Sembahyang kita yang kerdil, kita yang bodoh, kita yang miskin, kita yang lemah, kita yang sakit, kita tidak memiliki apa-apa pun juga akan dilihat oleh Allah Jalla wa'ala. Sebagaimana dengan Allah memperhatikan hati orang-orang yang dekat kepada Allah Jalla wa'ala, dengan rintihannya dan juga dengan lantunan doa dan munajatnya, sebagaimana Allah memperhatikan, sebagaimana Allah melihat di malam hari mereka yang sedang sujud, di tengah malam mereka yang sedang beristighfar, di waktu saat mereka sedang memohon, senantiasa gunakan di mulut mereka dengan zikrullah. Hasbi Rabbi Jalla Allah, ma fi qalbi ghairullah, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang satu lagi, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang satu lagi berinti-inti dari Allah Jalla wa'ala.
seperti Allah Jalla wa'ala. Kalau seperti itu sang pencipta kita, Masya Allah, tabarakallah, dengan tidak membeda-bedakan antara waktu dengan waktu. Apakah pada saat ketika dengan kita sedang berada di tengah malam? Apakah pada waktu dengan kita sedang berada di dusun? Apakah waktu dengan kita sedang berada di lautan? Apakah pada waktu kita dalam keadaan sakit? Kalau tidak mampu pun untuk kita mengatakan kedua belah tangan kita ke langit, cukup dengan rintihan hati Allah dengar. Kalau pada saat handphone kita yang walaupun canggih dibeli harga tidak kurang daripada sekian ribu Rm, tapi kalau mulut tidak bercakap, tangan tidak menulis, agak-agak boleh tahu tak orang yang nak kita hubungi, agak-agak dia boleh kabulkan tak hajat dan permintaan kita, agak-agak dia boleh share sesuatu yang sedang tersirat di dalam kalbu dan juga di dalam hati kita. Demi Allah, tidak, manusia tidak boleh tahu. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Allah Maha mengetahui dengan berkhianatan mata melihat dan juga dengan segala sesuatu yang terasa di dalam hati. Kita menundukkan kepala, problemku, keluargaku, urusanku, anak istriku. Ya Allah, hutang piutangku, kesibukanku, penyakitku, cabaranku, tantanganku, apapun yang bermain di kepala kita, apa saja yang ada di dalam hati kita, Allah baca, Allah tengok, Allah Maha mengetahui dengan segala-galanya. Mohonlah kepada Allah, memintalah kepada Allah, berharaplah kepada Allah Jalla wa'ala, sang pencipta kita yang tidak membeda-bedakan antara satu dengan yang lain, yang tidak membeda-bedakan antara kedudukan dengan kedudukan, yang kapan-kapan pun dengan kita ingin mendekatkan diri kepada Allah, yang kapan-kapan pun dengan kita ingin berkomunikasi dengan Allah, pintu gerbang al-ijabah wal qabul terbuka selebar-lebarnya dengan dialog. Dialog ini antara Nabiullah Musa alaihissalam dengan Allah Jalla wa'ala. Nabiullah Musa bertanya, ya Allah, bagaimana kalau dengan orang yang dekat di sisimu? Orang itu orang yang dekat, kedudukannya dan juga dengan kemuliaannya, ibadahnya, ubudiyahnya, kebaikannya. Di saat dia memohon dan meminta, jadi Allah berfirman menjawab pertanyaan Nabiullah Musa alaihissalam, maka secepatnya akan aku perkenankan. Kalau orang yang baik memohon dan meminta kepada Allah, maka seketika itu juga akan didengar dan akan dikabulkan oleh Allah. Pertanyaan berikutnya, ya Allah, wahai Sang Penciptaku, bagaimana kira-kira dengan seseorang yang sebaliknya samsing, lasa, nakal, kurang asam, kurang garam, zalim, diktator, segala kemungkaran dan juga segala kemaksiatan dan kejahatan itu dia lakukan. Bagaimana kalau dengan orang jahat? Bagaimana dengan orang yang tidak mengenal Allah terus memohon dan meminta? Dalam benak pikiran Nabiullah Musa alaihissalam pasti jawabannya akan ditolak, tidak akan didengar, tidak akan diperhatikan oleh Allah, tidak akan diijabahkan oleh Allah. Kenapa? Karena kejahatannya, karena kemaksiatan dan kemungkarannya. Allah berfirman, ya Musa, kalau dengan seorang asi, orang yang jahat, orang yang jauh daripada Allah, memohon dan meminta 3 kali ganda, Allah akan lebih cepat mengabulkan dan menerimanya. 3 kali ganda. Kenapa? Coba katakan kenapa? Ya Allah ya Arhamar Rahimin, 3 kali lipat Allah lebih cepat mengabulkan taubat, doa, rintihan daripada orang-orang yang berbuat maksiat, orang-orang jahat berbanding ketimbang dengan orang-orang yang dekat kepada Allah. Sebab kalau orang yang baik, dia bergantung dengan kebaikannya, berharap dengan kemuliaannya, berharap dengan ibadahnya, berharap dengan zikir dan tasbihnya, berharap dengan kemuliaannya, berharap dengan kedudukannya, berharap dengan
sih? Apa yang tega? Dia bergantung dengan apa? Dia bunuh orang, dia penipu, dia berbohong, dia berzina, dia berjudi, dia mencuri. Agak-agak dengan amal ibadah yang mana dia boleh bertawasul, dengan amal ibadah yang mana dia boleh mendambakan diri kepada Allah Jalla wa'ala. Jadi dia tidak ada harapan langsung. Karena itu harapan satu-satunya hanya Allah Jalla wa'ala. Dia tidak ada harapan yang dia tengok hanya Allah. Dia sudah tidak tengok makhluk, sebab dia dipandang sinis oleh makhluk. Dia sudah tidak tengok makhluk, sebab dia dipandang hina oleh mereka. Dia sudah tidak berharap dengan amalan karena dia tidak punya amalan. Dia tidak berharap kepada ibadah karena dia bukan ahli ibadah. Maka pada saat itu harapannya sepenuhnya hanya semata-mata kepada Allah Jalla wa'ala. Allah berfirman dalam sebuah hadis qudsi, apabila dengan seorang hamba berkata ya Rabb, Allah akan menyahut labbaik abdi, kuperkenankan seruanmu wahai hambaku yang tercinta. Kita simpulkan, kalau seperti itu sang pencipta kita, dengan dalam keadaan seperti apapun kita, ada duit tak ada duit, ada harta tak ada harta, ada jabatan tak ada jabatan, ada kedudukan tak ada kedudukan, ada pangkat tak ada pangkat, tetap saja dengan kita boleh menjadi orang yang dekat kepada Allah Jalla wa'ala. Satu persatu berbondong-bondong daripada samping menyamping pintu-pintu gerbang Masjid Shah Alam berdatangan masuk untuk memasuki dewan utama sembahyang di masjid ini. Adakah yang sudah bayar tiket? Tidak perlu tiket. Adakah yang dengan perantaran seseorang? Tidak perlu perantara. Masuk saja, langkahkan kaki kanan kita pada waktu kita masuk. Di mana ada ruang kosong, kita akan sembahyang di situ. Yang pada saat kita duduk di sana, yang walaupun kita duduk di pojok sana, di ujung sana, duduk di bawah terik matahari, duduk di luar, duduk di atas, duduk di samping, duduk di mana saja. Mungkin pada saat kita masuk tidak ada orang yang melihat kita, tidak ada yang menawar, tidak ada yang tahu. Terus kita takbir Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Baca kita tak lawan mana, tak cantik mana, tetap diperhatikan dan juga didengar oleh Allah. Bang, kalau kita salam kepada orang-orang hebat, bang, kadang-kadang salam kita tidak disambut. Kadang-kadang kalau kita tegur orang-orang hebat, kadang-kadang kita tidak diperhatikan. Kadang-kadang dia tengok dengan buruk pandangan sinis kepada kita, karena dia tahu kita tidak ada apa-apanya, karena kita tidak punya jabatan, karena kita tidak punya kedudukan. Tapi sang pencipta kita sebagaimana yang saya katakan tadi, ya walaupun kita berada di pojok, ya walaupun kita sedang berada di ujung dunia, ya walaupun pada waktu kita sedang di tengah lautan, ya walaupun kita sedang berada di dusun, bahkan yang disebutkan di dalam hadis, Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, 10 menit seorang pengembala kambing yang sedang berada di ufuk atau juga di puncak gunung. Di saat waktu sembahyang telah tiba, tidak ada yang diharapkan dan juga tidak ada keinginan yang diinginkan, hanya semata-mata patuh dan tunduk kepada perintah Allah Jalla wa'ala. Begitu waktu masuk, dia langsung mengumandangkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah kata, itu karena dia takut dengan aku, itu karena dia cinta kepadaku, itu karena dia mengagungkan perintahku, itu karena dia mengenal aku. Aku ampunkan dosa kesalahannya dan aku masukkan dia ke dalam surga. Siapa? Pengembala kambing. Kita simpulkan, di dunia kita harus ada hubungan untuk mudah urusannya agar cepat diselesaikan. Mau tidak mau ada wasit, ada perantara, koneksinya siapa dulu. Kita ingin dekat dengan menteri, kita ingin dekat dengan sultan, kita ingin dekat dengan gubernur, kita ingin dekat dengan presiden, kita ingin dekat dengan jenderal. Sebab kalau pada waktu kita dekat dengan mereka, urusan kita akan mudah terselesaikan. Tapi ternyata yang walaupun semacam itu, problemnya, hambatannya, tantangannya, kadang-kadang tidak dapat kita hubungi, kadang-kadang handphone kita rusak, kadang-kadang repeat atau juga dengan
langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ahbabana fillah, ambillah peluang dan kesempatan untuk kita senantiasa selalu dekat kepada Allah Jalla wa Ala, dan tanyakanlah kepada diri kita masing-masing tadi yang kita dambakan, betapa beruntungnya kalau pada waktu dengan kita dekat dengan orang-orang yang dekat. Juga berapa beruntungnya kalau pada waktu kita dekat dengan orang-orang yang mempunyai pangkat. Tentu akan lebih beruntung lagi kalau kita dekat dengan orang-orang yang dekat kepada Allah Jalla wa Ala. Hada wa billahi taufiq. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.